Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya cukup BBJS, cukup murah dan cukup terjangkau. Karena hanya harga 5 jutaan aja kita sudah mendapatkan laptop dengan SSD berkapasitas yang cukup besar, 512GB dengan ada sensor fingerprintnya, beserta ada fitur-fitur lain yang menurut saya juga cukup menarik. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. By the way, buat kalian yang suka gaming dan juga content creation, MSI lagi ngadain promo yang namanya Gen 4.0 promo paket berhadiah. Untuk pembelian laptop dari seri GS65 Stealth, GE66 Rider, GL65 Leopard, GF63 Tin, GF65 Tin, Creator 17, Prestige 14, Prestige 15 dan Modern 15, kalian bisa mendapatkan hadiah eksklusif dari MSI berupa headset gaming, tas eksklusif Modern Prestige. Untuk informasi selengkapnya langsung aja baca di deskripsi. Dan perkenalkan, ini adalah Asus M409DA yang memiliki 4 SKU spesifikasi, mulai dari AMD Athlon A305U sampai Ryzen 5 3500U. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah varian yang terbaru dan tertinggi nomor 2, yaitu AMD Athlon Gold A3150U 2-core 4 thread dengan harga 5,5 juta harga SRP. Tapi seperti biasa kalian bisa mendapatkan harga di bawah SRP. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian juga bisa cek di kolom deskripsi. Lanjut ke spesifikasi lain. Untuk memori RAM-nya 4GB yang jalan di speed 2004 MHz dan RAM usage-nya 3,5GB karena 500MB-nya dipinjam oleh IGP dari AMD Radeon Graphics. Tapi RAM-nya ini masih bisa kita upgrade sampai 20GB karena 4GB-nya onboard. Jadi secara teoretikal kita bisa upgrade di slotnya yang kosong kalau misalkan kalian pengen RAM-nya notok jedok. Jadi RAM onboardnya 4GB, satu keping 16GB dengan total 20GB. Tapi kalau menurut saya sih mending upgrade ke 8GB aja. 20GB itu terlalu overkill untuk sebuah AMD Athlon Gold A3150U. Kemudian untuk storage-nya di harga 5 jutaan ini juga udah pakai SSD dengan kapasitas yang cukup lega, 512GB SSD Gen 3x2 dengan speed 1800an Mbps. Dan tidak hanya itu, untuk storage-nya juga bisa kita upgrade menggunakan harddisk 2,5 inch atau SSD SATA 2,5 inch. Dan Asus mengklaim kalau harddisknya itu juga memiliki casing yang dinamakan dengan Asus adalah IR HDD. Jadi casing yang ada di dalamnya itu bakalan tahan dengan getaran dan juga goncangan. Jadi harddisk yang ada di dalam ketika kalian upgrade nanti akan lebih aman meskipun tergoncang-goncang. Dan menurut saya ini menarik karena biasanya laptop yang harga mainstream atau harga range 4-5 jutaan, opsi upgrade-nya itu terbatas banget. Dan Asus M409DA ini memiliki opsi upgrade yang menurut saya cukup lengkap. Jadi RAM-nya bisa di-upgrade, storage-nya juga bisa menggunakan dual storage, dan jarang kita temukan di kategori laptop mainstream dengan harga di range segitu. Kemudian untuk layarnya memiliki resolusi 1366x768 dengan panelnya TN. Brightness-nya ada di 200 nits, jadi nggak terlalu terang. Dan 45% NTSC atau setara dengan sekitar 60% sRGB. Ya standarnya laptop mainstream yang ada di range 4-5 jutaan untuk spesifikasi layarnya. Tapi untungnya untuk Asus M409DA ini sudah memiliki frame yang menurut saya cukup modern, cukup 2020 karena framenya cukup tipis, tapi memang bagian atasnya masih cukup tebal karena diposisikan untuk webcam yang memiliki resolusi 720p 30fps. Kemudian kalau dari segi desain, menurut saya sih mirip ya dengan M412DA. Desainnya cukup oke untuk sekelas laptop mainstream dengan bahan material all plastik, yang bagian punggungnya di finishing dengan warna silver sehingga seakan-akan terlihat menggunakan bahan aluminium yang terlihat premium. Dan dari segi build quality menurut saya juga standarnya laptop mainstream banget. Ada beberapa area yang kerasa kopong dan kurang solid. Engselnya juga belum bisa dibuka dengan satu tangan dan ada sedikit kerasa flek di bagian engselnya. Kemudian dari segi bobot lumayan ringan dengan 1,6 kg. Untuk dimensinya sebenarnya cukup compact dengan panjang 32,5 cm dan lebarnya 21,6 cm. Cuman sayangnya entah kenapa untuk ketebalan dari Asus M409DA ini menurut saya cukup tebal ya, 2,3 kg. Masuk ke area keyboard, menurut saya desainnya juga sama sih ya dengan Asus M412DA. Tapi kalau untuk feel keyboardnya menurut saya sudah cukup oke. Kalau misalkan digunakan untuk produktivitas ringan seperti script writing atau olah data ringan di Excel, menurut saya sih cukup oke. Tombol powernya masih menyatu dengan keyboard. Kemudian di seri ini sayangnya belum ada backlit, tapi udah ada tombol privacy webcam untuk menonaktifkan webcam secara mekanikal, yang menurut saya
fitur ini cukup membantu banget di masa pandemi seperti ini, di mana banyak orang memakai Zoom untuk sekolah dari rumah, untuk kuliah dari rumah, untuk kerja dari rumah, dan webcam itu adalah part yang paling gampang diretas atau dihack. Jadi kalau misalkan kita ada fitur untuk mematikan webcam secara mekanikal, dari segi kenyamanan itu bakal kerasa lebih safe atau lebih aman. Kemudian untuk touchpadnya juga udah pakai Windows Precision Driver yang secara dimensi menurut saya cukup besar untuk rata-rata tangan orang Asia. Dan poin plusnya menurut saya di harga kelas mainstream ini, Asus M409DA sudah dibekali dengan fingerprint untuk login ke Windows Hello. Biasanya laptop yang 4-5 jutaan itu nggak pakai sensor fingerprint. Jadi Asus M409DA ini menurut saya sensor fingerprintnya adalah poin plus ketimbang brand lain. Dari segi konektivitasnya, Asus M409DA menggunakan Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 4.2, dan untuk port-portnya di sebelah kiri ada Kensington lock, ada 2 buah USB 2.0, ada audio jack combo, dan slot micro SD card. Di bagian kanannya ada input power, ada USB-C, ada HDMI, dan 1 buah USB 3.0 Type A. Di bagian dalamnya selain opsi upgrade yang saya sebutkan tadi, Asus M409DA ini juga ada single fan tapi tanpa heatsink. Cuman ada CPU cooling yang ngeblok di bagian CPU-nya. Seharusnya sih nggak jadi masalah karena untuk Athlon Gold A3150U ini merupakan CPU yang low power. Cuman akan kita lihat nanti di bagian uji performa. Kemudian untuk audionya pakai Sonic Master yang kualitasnya menurut saya sih ya standarnya laptop mainstream harga segitulah. Ya asalkan ada suaranya lah. Jadi ya saya nggak bisa bilang spesial, tapi ini adalah standarnya audio yang ada di laptop range 4-5 jutaan. Baterainya pun nggak terlalu besar dengan kapasitas 32 Wh, tapi sekali lagi ini adalah laptop dengan kelas mainstream, produktivitas ringan yang nggak memiliki discrete graphic card. CPU-nya low power, jadi 32 Wh secara angka memang kecil, cuman untuk daya tahan baterainya cukup. Untuk web tasking menggunakan Chrome, koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness 50%, volume 20% bisa bertahan sekitar 4 jam 20 menit. Oke, sekarang saatnya kita tes Asus M409DA ini dari segi performa, dan seperti biasa kita menggunakan 3 mode untuk Cinebench R15-nya. Pertama di mode dengan kondisi laptop dicas atau plugin, dan kondisi power window-nya adalah best performance. Dan hasilnya di running pertamanya mendapatkan skor yang standarnya Athlon Gold yaitu 323, kemudian running keduanya 327, running ketiganya naik menjadi 329, dan dia tetap stabil di angka 300-an CB. Kemudian di mode kedua tetap mode best performance, tapi sekarang adalah on battery atau casnya kita cabut, dan hasilnya di running pertamanya turun dari best performance dengan kondisi dicas tadi, tapi turunnya nggak jauh-jauh banget sih ya, 298 running pertama, running keduanya 293, running ketiga 292, dan skornya itu stabil di angka 290-an CB. Mode terakhir kita pakai kondisi on battery tetap, dan power window-nya sekarang better performance. Dan hasilnya tidak terlalu signifikan dengan mode yang best performance saat kondisi laptop tidak dicas tadi, dengan running pertamanya 290, running kedua 287, running ketiga 292, dan sisanya juga stabil di antara 290 sampai 280-an CB. Kemudian lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Skydiver. Asus M409DA dengan Athlon Gold mendapatkan skor 3281, dan di driver Fast Track mendapatkan skor 867. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID. Asus M409DA dengan Athlon Gold-nya mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 14 detik. Lanjut ke tes gaming, meskipun Asus M409DA ini segmennya bukan laptop gaming, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk seberapa besar limitnya. Dan pertama kita coba di game yang casual, game yang ringan dulu, yaitu Dota 2 dengan resolusinya XD, grafiknya fastest atau rata kiri. Dan hasilnya kalau di Dota 2 sih masih cukup playable ya, dengan average FPS-nya 60 sampai 70 FPS, tapi kadang kalau war bisa turun sampai 50 FPS. Lanjut ke game GTA 5. Nah, di GTA 5 ini kita menggunakan resolusi 800 x 600 dengan mentok rata kiri. Grafiknya yang paling kiri lah, pokoknya low semua. Dan hasilnya ya playable antara 30 sampai 40 FPS kalau misalkan mata kalian betah untuk melihat dengan grafik yang seburik ini. Jadi saya sarankan sih jangan digunakan untuk bermain game. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Asus M409DA Athlon Gold kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID ya, dengan harga 5,5 juta
Mungkin kalian tanya perbedaannya dengan Athlon Gold yang kita review kemarin dengan harga 4 jutaan. Bedanya menurut saya cukup banyak sih ya. Kalau misalkan Asus M409DA ini selisihnya sekitar 1 juta, tapi untuk Asus ini dia sudah include dengan Windows 10 Home. Kalau yang kemarin masih DOS atau nggak ada Windowsnya, jadi buat kalian yang mungkin awam, kalian nggak perlu lagi aktivasi Windows, install Windows untuk Asus M409DA ini. Kemudian untuk storage-nya, kalau yang kemarin itu 256GB, ini 2 kali lipatnya, 512GB, dan juga ada sensor fingerprint. Dan di seri yang kita review kemarin nggak ada. Kemudian Asus M409DA ini juga sudah dibekali dengan fitur ear HDD tadi, di mana dia bisa tahan goncangan kalau misalkan kalian pengen tambah harddisk di seri ini. Dan tenang aja, kalau misalkan kalian tambah harddisk juga sudah disediakan HDD kitnya oleh Asus, jadi kalian tinggal beli harddisknya dan tinggal pasang. Kekurangannya menurut saya ada di bagian layar ya, terutama di bagian layar. Karena menurut saya 250 nits itu udah nggak terlalu terang, apalagi ini cuma sekitar 200 nits. Kalau misalkan digunakan di kondisi dalam ruangan sih menurut saya nggak masalah, asalkan ruangannya cahayanya nggak terlalu terang ya. Tapi kalau misalkan mungkin kalian kerja kelompok di taman, di kampus gitu, dengan tingkat brightness yang cuma sekitar 200 nits, menurut saya kurang. Kalau untuk performanya menurut saya sih ya memang standarnya AMD Athlon Gold ya, dengan benchmark sintetis benchnya sekitar 300-an CB. Kalau misalkan digunakan untuk produktivitas ringan seperti mungkin karena di masa pandemi seperti ini, contohnya pakai Zoom, sekolah di rumah, kerja dari rumah, kuliah dari rumah, itu masih cukup worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya untuk editing, gaming, editing medium aja menurut saya juga kurang. Jadi cari laptop lain, kalian cari AMD Athlon Gold dengan harga 5 jutaan ini kalau misalkan kebutuhan kalian adalah produktivitas ringan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.